Mau aksi nyata pada topik kurikulum merdeka di aplikasi PMM Lulus Validasi? Di sini saya akan share bagaimana caranya. Oke, di tanggal 16 Maret 2024, saya cek aplikasi PMM saya, ternyata sudah keluar sertifikat pelatihan mandiri di topik kurikulum merdeka. Walaupun saya menunggu sertifikat ini lebih kurang 2 bulan ya, jadi di akhir Januari saya kirimkan, ternyata tanpa perbaikan ya, sertifikat aksi nyata saya keluar. Saya akan bagi nanti bagaimana aksi nyata yang saya kumpulkan tersebut. Baiklah, saya akan bagikan tips supaya aksi nyata kita pada topik kurikulum merdeka itu bisa lulus validasi. Tips pertama yaitu pahami secara betul-betul apa yang diperintahkan oleh aplikasi PMM. Contoh di sini saya membuka bagian pelatihan, kemudian topiknya kurikulum merdeka. Lalu pada bagian aksi nyata, di sini terdapat bentuk aksi nyata yang diinginkan oleh aplikasi di PMM. Pertama, pada aksi nyata saya memilih menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Aksi nyata yang dikehendaki oleh PMM itu sudah dijelaskan di aplikasinya sendiri, yaitu pertama, merancang rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran. Acuannya yaitu kepada rekan guru, kepada orang tua, kepada murid, dan sebagainya. Silakan kalian pilih mana yang paling mudah. Kalau saya ketika itu, saya lebih memilih penyebaran kepada rekan guru. Kemudian, poin kedua yaitu komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Poin ketiga yaitu pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media, bisa berupa presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring. Yang saya lakukan, saya membuat media presentasi menggunakan aplikasi Canva ya. Media presentasi tersebut saya save dalam bentuk PDF, kemudian saya print. Media presentasi tadilah yang saya berikan kepada rekan guru. Lalu poin keempat, kita disuruh untuk meminta refleksi atau umpan balik dari sasaran tersebut dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Jadi refleksi ini bisa sesuai dengan kreativitas masing-masing guru. Lalu poin kelima yaitu unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi pertama, dokumentasi kegiatan. Jadi ketika kita menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, ya didokumentasikan. Bukti berikutnya yaitu hasil refleksi atau umpan balik dari rekan guru ya atau audiens yang kita pilih. Saya pada aksi nyata saya melampirkan 5 refleksi atau umpan balik. Kemudian pada bagian akhir ada catatan aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi, aksi nyata ini bisa dilakukan dengan teman. Hanya memang ketika menuliskan bagian refleksi, itu refleksinya secara personal atau individu. Tidak boleh sama dengan teman yang kita ajak kolaborasi. Tapi dalam yang saya lakukan, saya melakukan aksi nyata itu sendiri. Ya, tidak berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi, refleksi yang saya tulis pada aplikasi PMM itu refleksi personal saya saja. Tips kedua yaitu menggunakan aplikasi Canva untuk membuat media presentasi. Pada aksi nyata saya ini, saya media presentasinya yaitu PDF ya. Jadi materi pada topik kurikulum merdeka, saya pindahkan ke media presentasi berupa PDF. Materi dalam bentuk PDF tadilah yang kemudian saya print dan saya bagikan kepada rekan guru. Di sini saya akan perlihatkan bagaimana materi presentasi yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Canva. Halaman pertama saya membuat cover dulu ya. Dalam cover tersebut ada beberapa informasi. Pertama judulnya itu aksi nyata, kemudian topiknya kurikulum merdeka. Saya sertakan juga identitas saya sebagai yang membuat aksi nyata. Jadi saya tuliskan nama, kemudian kabupaten tempat saya bertugas. Pada slide kedua dan beberapa slide berikutnya, saya mulai masuk kepada materi. Pada bagian materinya, saya memindahkan materi-materi yang ada pada video pembelajaran dan PDF pembelajaran yang ada pada aplikasi. Saya tuliskan inti-intinya saja menjadi beberapa slide materi. Seperti di sini, pertama saya menjelaskan apa itu kurikulum, kemudian bagaimana komponen kurikulum, lalu pengertian kurikulum merdeka, kemudian tujuan kurikulum merdeka, lalu mengapa kurikulum perlu berubah. Setelah beberapa materi tersebut, saya kemudian masuk pada dokumentasi kegiatan.
Di sini saya lampirkan dua foto dokumentasi kegiatan ketika saya menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Slide berikutnya, saya menampilkan refleksi atau umpan balik dari rekan guru tempat saya bertugas. Di sini saya menyertakan ada 5 umpan balik, di mana guru-guru yang saya minta tolong untuk umpan balik tersebut itu menulis tangan pada kertas umpan balik yang sudah saya sediakan. Jadi sebelumnya saya bagikan dulu materi tentang kurikulum merdeka kepada rekan guru tersebut. Setelah mereka membaca materi tersebut, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar umpan balik yang sudah saya sediakan seperti di gambar ini. Tips ketiga yaitu segerakan untuk mengumpulkan aksi nyata. Aksi nyata yang sudah kalian kumpulkan itu tidak serta-merta langsung divalidasi. Ada jadwal validasinya, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga pada tiap bulannya, yaitu di hari Rabu. Jadi dari pengalaman saya upload aksi nyata itu di akhir Januari, dan seharusnya itu di minggu pertama Februari dan minggu ketiga Februari, di hari Rabu harusnya sudah keluar hasil validasinya. Ternyata saya harus kembali menunggu sampai ke bulan Maret. Tepatnya di minggu kedua Maret, di tanggal 14 Maret baru keluar hasil validasinya. Jadi semakin cepat kalian mengumpulkan aksi nyata, maka semakin cepat pula tim penelaah untuk menelaah aksi nyata kalian. Tips keempat yaitu hindari plagiat. Jadi kalian boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari aksi nyata guru-guru lain yang sudah lulus validasi sebelumnya. Jangan kalian langsung menjiplak mentah-mentah ya, tapi harus kalian modifikasi. Sesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Usahakan kata atau tulisan atau kalimat yang kalian ketikkan itu tidak sama persis dengan yang kalian tiru. Tips kelima, lampirkan foto dokumentasi yang lengkap. Jadi, kalau diminta foto dokumentasi aksi nyatanya itu 5, maka kalian lampirkan foto dokumentasi kegiatannya itu 5 jumlahnya. Lebih dari yang dipersyaratkan di aplikasi PMM itu malah lebih bagus ya. Di bagian inilah yang biasanya banyak guru-guru itu terlewat sehingga mengakibatkan aksi nyatanya itu ditolak atau harus dilakukan perbaikan. Biasanya mereka hanya melampirkan materi aksi nyata saja atau beberapa foto dokumentasi kegiatan, tapi pada bagian refleksi itu tidak dilampirkan. Padahal untuk mendapatkan bukti refleksi atau umpan balik itu caranya cukup mudah. Banyak cara yang bisa kita lakukan, contohnya pada aksi nyata saya ini, saya meminta umpan balik dari rekan guru berupa tulisan tangan dari lembar refleksi yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Demikianlah video kali ini tentang aksi nyata topik kurikulum merdeka lulus validasi. Jangan lupa like, share, dan komen. Apabila kalian mengalami kesulitan, nanti saya akan bantu di bagian komen ya. Saya tunggu komentar dari kalian.